Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini sudah menunggu ya. Ya kalau tidak menunggu ya tidak apa-apa. Baik untuk menyaksikan video ini karena judulnya ini seperti di bawah ini ya, yaitu perbedaan antara penelitian studi kasus dengan focus group discussion atau disingkat FGD. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa jenis penelitiannya yang kita bahas di sini adalah apa? Yaitu kualitatif. Oke, simak terus videonya dari awal hingga akhir agar tidak terjadi suatu keliruan pemahaman. Simak terus. Oke, yang pertama atau hal-hal apa yang menjadi pembeda di antara penelitian studi kasus maupun focus group discussion atau FGD ini yang kita cari pertama dari apa? Objek penelitian. Yang kedua dari hasil penelitian. Perbedaannya bagaimana? Terus tahap awalnya bagaimana perbedaannya? Terus unit analisisnya bagaimana? Peran penelitiannya bagaimana, indikator dan objek penelitiannya bagaimana. Nah, ini yang kita bedakan di dalamnya. Oke, yang pertama yaitu studi kasus. Untuk objek penelitiannya itu bagaimana? Untuk objek penelitiannya yaitu mempelajari dan memahami sebuah kasus secara spesifik. Yang mesti dalam suatu penelitian kualitatif itu kalau menggunakan pendekatan studi kasus itu harus ada kasus di dalamnya. Makanya di awal penelitian ketika Anda misalnya membuat skripsi, itu ketika Anda menggunakan pendekatan studi kasus, itu ketika ditanya dosen Anda, sebenarnya ada masalah apa di dalam penelitian atau gap apa yang terjadi dalam penelitian Anda. Jadi Anda tinggal mengungkapkan bahwa ada suatu kasus seperti ini di misalnya lembaga atau sekolahan dan sebagainya, kasus seperti ini. Anda mengungkapkan kasusnya saja. Kasusnya itu nanti yang untuk Anda gali sebagai data penelitian Anda. Itu bisa Anda ungkapkan. Nah, sedangkan FGD atau forum atau focus group discussion ini lebih pada memahami suatu permasalahan sosial secara spesifik objek penelitiannya ya. Jadi lebih ke sosial. Makanya penelitian focus group discussion ini banyak digali pada penelitian sosial karena penelitian sosial ini menjadi fokus kajian dalam group discussion. Misalnya dia ingin meneliti dari suatu topik penelitian secara misalnya ada kasus politik yang terjadi. Nah, dia menggunakan pendekatan FGD, itu bisa juga kita lakukan. Nah, begini, untuk objek penelitiannya sudah kelihatan ya bahwa dari studi kasus ini harus ada kasus objek penelitiannya, sedangkan FGD ini ada permasalahan sosial yang terjadi ya, permasalahan sosial yang spesifik yang nanti dia gali permasalahan sosial loh ya, misalnya kasus kelaparan, misalnya menanggapi kasus kelaparan, terus menanggapi krisis keuangan. Nah, ini dalam penelitian FGD. Mungkin banyak yang tidak menggunakan pendekatan FGD, ini banyak sebenarnya yang tidak menggunakan, mungkin nggak tahu, kurang tahu apa gimana, tapi rata-rata menggunakan malah studi kasus. Padahal kalau dari sini kita bandingkan, ini sudah kelihatan bahwa studi kasus dan FGD itu berbeda. Jadi di FGD ini lebih nanti dia lebih menekankan pada kekuatan dirinya dalam intelektualnya di FGD ini. Nah, itu dari objek penelitiannya. Kemudian kita lanjutkan dari hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitian perbedaan dari studi kasus. Studi kasus ini hasil berupa generalisasi dari kasus-kasus yang spesifik. Jadi dia menggeneralisasikan, itu menghasilkan, atau dia menafsirkan dari kasus-kasus, bukan menafsirkan, dia mendefinisikan dari kasus-kasus yang terjadi atau proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itu nanti dia mendefinisikan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan yang FGD sendiri ini hasilnya biasanya berupa ide-ide baru dari suatu permasalahan. Misalnya kan dari FGD atau focus group discussion ini dia mendiskusikan suatu masalah yang nanti dia menimbulkan suatu rumusan atau suatu jawaban yang nanti bisa memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, ini di FGD ini sudah kelihatan dari hasilnya.
dari hasilnya dari studi kasus, misalnya ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, itu nanti menjawab prosesnya bagaimana, itu diungkapkan. Sedangkan FGD ini nanti hasilnya itu jawaban dari pertanyaannya, pertanyaan yang menjadi masalahnya itu begini, itu nanti dijawab pertanyaannya itu. Nah, ini di FGD. Kemudian yang kita bedakan yaitu tahap awal penelitiannya itu bagaimana. Tahap awal penelitiannya dari studi kasus ini sudah dibekali kerangka teori yang di awalnya. Jadi dia menggunakan teori karena nanti dia berjalannya dengan teori di studi kasus ini ya. Dari awal hingga akhir berjalannya dengan teori. Kalau di focus group discussion dia menggunakan diawali dengan suatu pemahaman. Jadi kalau dia menggunakan penelitian FGD ini misalnya membawa dengan teori, teorinya itu yang dibawa itu bukan satu, banyak, karena dia sudah memahami teori, berbagai teori itu sudah dipahami di FGD, untuk didiskusikan, untuk memecahkan suatu masalah dengan diskusi, atau dia misalnya dia membuat satu grup untuk didiskusikan suatu permasalahan dengan berbagai teori. Nah, ini dari tahap awal ini sudah kelihatan ya bahwa penelitian dengan studi kasus ini dibekali dengan teori yang nanti dibawa dari awal hingga akhir, misalnya 1 atau 2 itu yang dibawa awal hingga akhir. Sedangkan di fokus di diskusi atau focus group discussion ini nanti dia melebihkan dalam pemahaman suatu teori atau pemahaman dirinya tentang realitas yang terjadi di sosial kemasyarakatan. Nah, itu dari tahap awal penelitian. Dan kemudian bagaimana dengan analisisnya, perbedaannya, unit analisis. Nah, di studi kasus unit analisis ini dapat berupa satu orang, organisasi, kelompok, dan kasus-kasus tertentu. Sedangkan FGD ini yang menjadi unit analisis yaitu teori yang dibawakan itu tentang masalah yang akan diteliti. Jadi begini, ini sudah kelihatan sekali bahwa nanti studi kasus itu biasanya kan tentang membahas unit yang dianalisis itu adalah kelompok ya, atau suatu lembaga. Nanti ditelusuri di dalam itu bagaimana kasus itu terjadi, prosesnya, atau enggak dari kelompok, lembaga dan sebagainya. Itu nanti bagaimana proses itu terjadi. Dan sedangkan FGD itu nanti ada teori. Ayo kita pecahkan suatu masalah dengan teori ini. Ada nggak teori yang lebih baik dari ini? Ada, ini misalnya dipahami, nanti didiskusikan, kayak diadu teorinya. Teori yang mana yang lebih baik, teori mana yang lebih unggul, teori mana yang lebih tepat. Nah, itu nanti yang dipakai di FGD ini. Jadi dia lebih pada qaul kalau di bahasa dalam lembaga Islam, dia menggabungkan ada qaul yang mengatakan A, ada qaul yang mengatakan B, ada qaul yang mengatakan C. Dari berbagai qaul itu ada suatu kesamaan misalnya. Nah, dari situ, dari ini sudah kelihatan ya dalam penelitian ini sudah perbedaannya jauh sekali. Kalau unit analisisnya sudah berbeda sekali, sudah kelihatan. Lalu kemudian dari perbedaan dari peran peneliti sekarang ya, peran penelitinya ini perbedaannya apa dari studi kasus maupun FGD. Nah, studi kasus peran penelitinya ini ya seperti di awal tadi, yaitu peneliti sebagai pengamat yang menganalisis why, who dari suatu kasus. Peneliti ini mengamati kasus itu bagaimana berjalannya, sebagai prosesnya itu bagaimana. Ini peran peneliti dalam studi kasus. Jadi dia meneliti kasus itu bagaimana. Nah, sebagai kan dia seorang detektif, polisi dan sebagainya, dia meneliti bagaimana itu prosesnya terjadi. Sedangkan di peran peneliti FGD ini unit analisis ini dalam diskusi ini lebih ke grup. Peran penelitinya lebih pada grup, jadi dia tidak bisa dia mendiskusikan sendiri, atau 2 orang itu kurang meyakinkan. Jadi mendiskusikan ya lebih dari 3 orang lah yang lebih afdol, lebih baiknya. Jadi ungkapan itu teori atas pemahaman diskusi itu nanti dikumpulkan, terus misalnya didefinisikan seperti apa atau dimaknai seperti apa untuk memecahkan suatu kasus yang telah dirumuskan di awal tadi. Nah, ini dari peran penelitiannya sudah kelihatan perbedaannya ya, bahwa peran penelitian studi kasus ini nanti lebih pada mengamati suatu proses itu terjadinya, entah itu diwawancarai, entah itu hanya dia observasi, diamati. Nah, itu dipakai semua. Sedangkan di FGD ini lebih nanti kumpul ayo menjadi grup, kita berdiskusi. Nah, diskusi itu yang menjadi sebuah data atau menjadi peran peneliti untuk nanti menganalisis suatu data. Yang sebelum terakhir ini ya,
terus indikatornya apa perbedaannya? Nah, di indikator, kalau di studi kasus, indikatornya itu adalah kasus itu ya, kasus tuh. Kalau di FGD yaitu antar grup tentang suatu topik. Jadi indikatornya misalnya di studi kasus itu ya, kasusnya itu ada nggak indikatornya. Misalnya kasusnya itu tentang apa, misalnya tentang prestasinya itu apa yang menjadi prestasi, misalnya rajin belajar, itu indikator dari kasus tersebut. Misalnya di FGD ada indikator, dia membuat suatu topik, misalnya ada suatu topik di situ, dia memperinci bahwa topik itu bisa menggunakan topik A, bisa menggunakan topik B, atau menggunakan topik C misalnya. Nah, dari topik-topik itu didiskusikan karena itu nanti dari topik-topik itu menjadi suatu indikator dalam penelitian. Nah, biasanya di FGD atau focus group discussion ini di rumusan masalah itu sudah menjadi suatu indikator. Di rumusan masalahnya itu indikator nanti yang di dalamnya itu dijabarkan atau didiskusikan lagi di dalamnya untuk menghasilkan suatu data yang nanti dapat menjawab suatu rumusan atau masalah-masalah yang telah ditetapkan di rumusan masalah tadi. Nah, itu sudah kelihatan dari sini kasus dan indikator secara topik yang telah ditetapkan di grupnya itu perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu objek penelitian. Nah, objek penelitian itu mempelajari, kalau di studi kasus ya, mempelajari sebuah kasus yang lebih spesifik. Semakin kasus itu digali, semakin kasus itu dicari tahu prosesnya mulai dari awal hingga akhir, maka semakin baik hasil penelitian yang diraih. Sedangkan FGD, penelitian sebagai pengamat yang menganalisis proses dan hasil diskusi tersebut. Jadi peneliti di sini misalnya ada suatu grup diskusi, di situ mendiskusikan apa suatu permasalahan. Nah, si peneliti ini mengamati suatu diskusi itu atau berjalan diskusi itu, nanti menganalisis prosesnya, menganalisis hasilnya. Nah, sudah kelihatan dari sini hasilnya dari objek penelitiannya. Ya, diskusi atau yang kasus. Ini sudah berbeda sekali, kasus atau diskusi, proses apa suatu hasil analisa atau pemikiran dari seseorang yang mendiskusikan perkara tersebut. Lebih mudahnya gitu memahaminya. Oke, mungkin dari sini sudah kelihatan perbedaan antara studi kasus dan FGD. Kalau mungkin ada yang masih dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Share video ini apabila bermanfaat, subscribe yang belum subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.